Kalau melihat peluang, ya kita di daerah Kolaka ini sebenarnya kalau menurut saya sih sudah sangat, ya sangat potensinya sangat besar. Ya kenapa? Karena kita punya bandara dan masih setiap hari orang masuk dari, dan termasuk diantaranya orang masuk dari zona merah. Kemudian juga Ustaz, ini kan lagi masa pandemi. Iya. Ya. Betul. Dan sempat saya dengar kemarin juga anak pondok kan diliburkan juga. Iya, Ustaz, iya, betul. Diliburkan. Ustaz juga sudah berapa pekan Ustaz? Ya sudah kurang lebih 3 pekan ini. 3 pekan, hendak keluar. Ya, Ustaz dulu kemarin Ustaz waktu di masjid itu ya saya lihat sudah meski kayaknya kita yang lebih dulu Ustaz, sudah tidak muncul. Ya, yang lain itu masih ada, kemudian perlahan-lahan ya sudah ada himbauan dari pemerintah juga untuk tidak berjamaah. Nah, kemudian Ustaz, kan ini sempat heboh juga Ustaz ya di medsos tentang ini masalah himbauan untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Iya. Tapi sebagian terus di Kolaka ini ya masih ada berapa umat Islam yang berpedoman untuk tetap melakukan berjamaah. Kemudian ya sempat heboh kemarin saja, kita tahu sendiri dan sempat saya dengar juga itu ada memang undang-undangnya tadi masalah itu yang kalau memang daerah kita ini zonanya masih hijau, maksudnya belum terlalu bukan undang-undang, fatwa MUI. Iya, fatwa MUI ya. Fatwa MUI bahwa itu masih diwajibkan untuk sholat berjamaah. Nah, ini Ustaz kan bagaimana Ustaz, arah pandangannya Ustaz sendiri untuk memahami ini? Ya, jadi berbicara tentang wabah penyakit, sebenarnya apa yang menimpa kita sekarang ini bukan satu hal yang baru. Jadi dalam perjalanan sejarah kehidupan kaum muslimin itu juga sudah pernah terjadi, bahkan di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ya ada, sehingga para ulama kita sekarang untuk mengeluarkan fatwa kemudian himbauan menyikapi persoalan wabah ini, saya kira para ulama kita tidak terlalu sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sudah ada contoh dan sudah ada yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, sehingga ya baik dari perkataan sahabat, ya bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang wabah penyakit itu ya sebenarnya sudah ada. Nah, sekarang ya, mungkin terkhusus yang menjadi ramai sekarang ini adalah berkaitan tentang persoalan sholat berjamaah di masjid. Ya, persoalan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dari persoalan sholat jamaah di masjid juga para ulama kita sebenarnya berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, di antara mereka dalam mazhab Imam Malik mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan fardu kifayah. Ya, adapun dalam mazhab Imam Ahmad memang fardu ain, wajib pada setiap orang untuk mendatangi sholat ya berjamaah di masjid. Tapi terlepas daripada ya hukum itu, kenapa ya sebenarnya keluar ya fatwa MUI ya tentang persoalan ini? Karena melihat keterangan para ahli ya bahwa virus corona ya, atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 ini sedikit memang berbeda dengan virus-virus yang pernah ada sebelumnya. Ya, kekhususannya adalah penyebarannya begitu cepat. Ya, penyebarannya begitu cepat dan bisa terjadi di mana saja, tak terkecuali ya masjid. Ya, dan bahkan masjid ya dianggap paling potensial juga untuk ya terjadi penyebaran itu. Ya, oleh karena itu sebenarnya saya secara pribadi tidak ingin terlibat dalam perdebatan ini. Ya, tapi suatu hal yang ingin saya berikan garis bawahi bahwa menjadi tanggung jawab besar kita, ya menjadi tanggung jawab besar kita, PR kita semua pada saat ini bahwa kita masih sangat lemah dalam hal persatuan umat Islam ini.
umat Islam ya di Indonesia pada saat ini, kalau melihat kasus ini ya sekarang ini yang terjadi, kita masih belum berada dalam sebuah barisan yang ya seperti harapan kita yang disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saff itu. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan bersaf-saf, yang berbaris. Ya, berbaris itu ya, soft itu tidak seperti hanya sekedar kerumunan orang. Ya, tapi kita berharap yang namanya soft, yang namanya barisan itu ada komando. Begitu komando barisan mengatakan jalan, maka semuanya bergerak untuk berjalan. Begitu mengatakan berhenti, semuanya berhenti. Itulah kondisi ideal yang kita harapkan yang terjadi pada umat ya pada saat sekarang ini. Makanya ke depan nanti ini umat kita harus, pembinaan kita harus lebih tajam lagi ke sini, bahwa perlu kita mendidik diri kita masing-masing untuk bisa ya bergerak berdasarkan ya komando. Ya, dan yang paling kita percaya untuk memberikan komando kita adalah para ulama. Adapun yang berkaitan dengan persoalan ya sholat berjamaah, kita melihat memang bahwa ya ada yang ya tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah itu ya, dan kita bisa menghargai itu. Ya, kita bisa menghargai kalau sekiranya memang yang melakukan sholat jamaah masih tetap melakukan sholat jamaah itu mereka melakukan berdasarkan dengan ya mengikuti dengan fatwa ulama yang memang masih memperbolehkan ya. Ya, tapi kalau berkaitan dengan fatwa MUI yang sebagaimana saya pahami sesungguhnya ya, fatwa MUI bahwa kalau dalam satu daerah itu potensi penyebarannya tinggi ya atau sangat tinggi ya, maka dianjurkan bahkan lebih afdal untuk ya sholat di rumah ya, meninggalkan untuk sementara sholat berjamaah di masjid. Adapun di daerah yang tergolong potensi penyebarannya rendah ya, maka tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid ya. Jadi cuma yang jadi masalah ini adalah ya tadi kalau diterjemahkan bahwa kalau zona hijau itu berarti tingkat penyebaran itu, potensi penyebaran itu rendah ya. Cuma yang jadi masalah ya, persoalannya yang mungkin menjadi titik permasalahan itu adalah apa indikator suatu daerah itu disebutkan atau masuk dalam zona hijau. Iya, kalau kita lihat zona hijau itu kan kalau misalnya ada ODP ya, ODP tapi tidak ada PDP-nya, tidak ada yang positif, berarti dia masuk zona hijau. Kalau ada PDP berarti dia masuk zona kuning. Nah, nanti kalau ada yang positif baru masuk zona merah. Ya, kalau di daerah kita misalnya ya saat sekarang ini yang menjadi masalah bahwa untuk menentukan adanya positif atau tidak ada positif itu yang menjadi pertanyaan. Kan semestinya untuk menentukan bahwa orang ada positif, mestinya orang kan dites dulu, ya diuji. Sementara kita juga ya, dan kalau melihat peluang ya kita di daerah Kolaka ini sebenarnya kalau menurut saya sih sudah sangat potensinya sangat besar. Ya, kenapa? Karena kita punya bandara dan masih setiap hari orang masuk dan termasuk diantaranya orang masuk dari zona merah. Ya, sekarang seperti Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar itu kan zona merah. Ya. Begitu setiap hari juga masuk ya, baik dari bandara, pelabuhan, jalur darat juga ya seperti itu. Ya, sementara mereka yang masuk ini kita juga tidak tahu apakah mereka sudah menjalani tes atau ya seperti apa. Sehingga prinsip fatwa MUI sebenarnya itu adalah intinya adalah pencegahan supaya wabah ini tidak menyebar ya luas, kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu kalau menurut saya untuk mencegah itu tidak mesti menunggu harus ada positif dulu. Ya, tidak harus kita menunggu ada positif lalu kemudian kalau sudah terjadi positif itu berarti kita sudah tidak mencegah lagi namanya. Justru itu apa namanya ya sudah harus mengobati dan kita bisa kelabakan di dalam menghadapi itu. Ya, oleh karena itu menurut kami lebih bagus untuk ya mencegah ya daripada harus menunggu untuk terjadi baru kemudian kita mau bergerak. Lalu kemudian kalau kita mau ya tinjau bahwa di zaman Rasulullah SAW juga Nabi dalam beberapa kondisi memerintahkan
ya, para sahabat untuk sholat di rumah, ya, untuk sholat di rumah. Apatah lagi sekarang ini kalau ulama sudah sepakat, kemudian pemerintah sudah sepakat, para ahli juga sudah sepakat, ya, secara psikologis kita bisa memahami sebenarnya, ya, bahwa pemerintah kita menginginkan kita tinggal di rumah, ya, baik itu dari himbauan tertulis, kemudian penyampaian lisan, ya, berbagai macam himbauan-himbauan itu sebenarnya kita sudah cukup untuk memahami bahwa kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Adapun yang mengatakan kenapa pemerintah tidak tegas dan lain sebagainya, ya, itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi yang pasti kita memahami bahwa pemerintah kita menginginkan kita tinggal di rumah. Dan yang paling baik, ya, sebenarnya adalah ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara ulama-ulama dalam satu negeri, ya, maka yang menjadi pemersatunya adalah keputusan pemerintah. Ya, yang menjadi pemersatunya adalah keputusan pemerintah. Dan ini kita bisa melihat, ya, salah satu contoh misalnya apa yang dilakukan oleh sahabat, ya, Abdullah bin Abbas kalau saya tidak salah, ya, nanti mohon dikoreksi kalau salah, ya, bahwa beliau itu salah satu di antara sahabat yang menentang keras kebijakan Utsman bin Affan untuk sholat 4 rakaat ketika berada di Mina, ya, dalam proses perjalanan haji itu, ya, Utsman mengatakan 4 rakaat sholat duhurnya. Ibnu Abbas mengatakan tidak, saya sholat di belakang Rasulullah, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, semuanya mereka melakukan 2 rakaat. Ya, tapi ketika Utsman melakukan 4 rakaat, maka beliau pun ikut 4 rakaat. Ya, ketika ditanya, Anda kan tidak setuju dengan 4 rakaat, kenapa ikut? Dia mengatakan al-ikhtilafu syarrun. Ya, berbeda dengan pemimpin, berbeda dengan khalifah itu adalah keburukan. Ya, oleh karena itu ini adalah salah satu di antara mungkin bisa dijadikan sebagai bahan renungan, ya, bahwa siapa lagi yang kita ikuti, sementara para ulama kita sudah menganjurkan itu, ya, pemerintah kita sudah menganjurkan itu, para ahli tenaga medis kita, ahli kesehatan juga sudah ya memberikan isyarat untuk itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Menarik, Ustaz. Iya. Saya masih mau bertanya, Ustaz, masalah ini. Pandemi. Ini saja saya dapat pertanyaan dari teman. Pada saat pandemi di zaman-zamannya Rasul, bahkan di zamannya Umar pada saat itu. Iya. Ketika beliau memasuki sebuah negeri, saya lupa juga negeri apa itu. Kemudian beliau diberitahukan bahwasanya ada penyakit mematikan di sini, wabah. Dan beliau memilih untuk kembali ke negerinya. Nah, itu sudah jadi, bisa kita jelaskan bahwasanya itu saja Umar bin Khattab saja beliau menghindari, ya, meskipun beliau dikenal bahwasanya beliau itu setan saja lari dari dia. Betul. Masa, ya. Nah, cuman begini, Ustaz, apakah kan ini kita kan hampir semua wilayah dihimbau seperti itu, Dulu pada saat itu, apakah memang satu wilayah ini ketika dia ditahu bahwa di situ ada wabah, apakah dia ketika dia mempengaruhi wilayah yang satunya? Ya, misalkan pada saat yang satunya kan masih normal, masih normal di aktivitas misalnya begitu, masih bisa beribadah, masih bisa di masjid. Nah, karena mungkin itu tadi yang perintah itu bahwasanya jangan pindah ke yang kena wabah, dan yang di dalam situ jangan keluar. Nah, kondisinya sekarang saat yang saya lihat di Indonesia ini tidak ada himbauan ketat terhadap itu. Maksudnya sampai hari ini kan pemerintah masih PSBB, ya, pembatasan berskala besar. Itu tidak menutup perbatasan. Dia hanya untuk memperketat saja perbatasan. Nah, apakah mungkin misalnya di pemerintah daerah ini ketika dia memberi keputusan untuk menutup total perbatasan misalnya, dan di Kolaka sendiri kan ODP sudah berkurang, saya lihat ya, sudah sekitar 50-an begitu. Misalnya nanti kemungkinan 0 ODP atau bagaimana, tiba-tiba pemerintah mempunyai kebijakan untuk menutup semua perbatasan mulai dari pelabuhan dan sebagainya. Apakah itu ada kemungkinan bahwasanya aktivitas yang kita lakukan di Kolaka itu bisa normal kembali seperti biasa? Iya, jadi dan seperti itulah memang kita melihat fatwa MUI kan mengarahkan seperti itu, bahwa yang paling tahu kondisi dalam satu daerah itu adalah ya memang yang
yang berwenang. Ya, yang berwenang pemerintah di satu daerah itulah. Dan saya sangat yakin dan kita husnuzon, ya, berprasangka baik kepada pemerintah kita bahwa pemerintah kita dalam mengambil keputusan itu tidak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ambil keputusan. Pasti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk diantaranya adalah ya MUI, Kementerian Agama, kemudian mungkin Dinas Kesehatan, ya pastilah mereka bermusyawarah untuk itu. Yang pasti ketika ya memang pemerintah kita melihat bahwa ya ini potensi penyebarannya sudah tidak ada, ya maka ya memang sudah selayaknya pemerintah kita untuk mengumumkan agar supaya kita bisa melakukan aktivitas normal sebagaimana mestinya. Hanya sekarang kalau kita mau melihat grafiknya sekarang ya, perjalanan penyebaran COVID-19 ini kan luar biasa. Grafiknya sudah naik terus. Ya, terkhusus juga kita di daerah Sulawesi. Ya, yang awalnya mungkin kita mengatakan Indonesia tidak kena. Ya, nanti kita kaget ketika masuk di Jakarta. Ya, Jakarta juga terus sampai sekarang terus meningkat. Ya, kita mengatakan itu masih di Jawa ya kan, Jakarta. Ya, memang kotanya ramai. Tiba-tiba di Sulawesi masuk dan mungkin Makassar sudah sangat signifikan. Yang awalnya cuma 2 meningkat sekarang sudah 80-an, bahkan terakhir saya lihat ya sudah mencapai ratusan mungkin ya yang positif. Di sini Sulawesi Tenggara juga kan seperti itu. Ya, Sulawesi Tenggara seperti itu, awalnya 3 kemudian meningkat dan masih meningkat terus. Kita mungkin sekarang mengatakan di Kolaka belum ada. Tapi apakah juga nanti melihat siklusnya juga akan seperti itu, dari tidak ada menjadi ada 1, menjadi ada 2, lalu kemudian meningkat terus. Ya, oleh karena itu anjuran pemerintah kita sudah sangat, ya saya kira sudah sangat tepat itu ya, untuk kita berusaha melakukan usaha-usaha manusiawi ya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, untuk kita masing-masing tinggal di rumah. Ya, dan saya kira merupakan sikap yang ya mungkin kurang tepat kalau kita mengatakan ya misalnya bahwa ya seperti sebagaimana dikatakan tadi, Umar saja yang ya setan saja lari ketika mendengarkan suara sandalnya Umar. Ya, lalu kemudian ya ketika ada wabah Umar pun juga menghindar. Ya, lalu kemudian kita mengatakan jangan takut kepada wabah, jangan takut kepada corona, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ya orang yang kita pastikan bahwa lebih takut kepada Allah daripada ya kita, Umar bin Khattab pun ya menghindar dari itu, karena memang seperti itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya, Rasulullah bahkan dengan tegas mengatakan firra minal majzumi firaraka minal asad. Ya, larilah dari penyakit lepra, penyakit menular itu ya sebagaimana engkau lari dari ya singa. Ya, ini menunjukkan bahwa usaha manusiawi tetap harus kita lakukan. Di samping itu kita bertawakal dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begini Ustaz ya. Melihat ini kan kebijakan dari pemerintah sendiri ya untuk stay at home untuk menjaga pencegahan. Cuman mewakili Ustaz keresahan masyarakat kebanyakan. Mereka bertanya mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita stay at home, sedangkan di pemerintah pusat sendiri tidak memberikan tidak memberi kebijakan untuk menutup itu, menutup perbatasan itu. Nah, terlebih lagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan ini kayaknya pengalaman pertama kayaknya kalau memang pandeminya ini sampai pada bulan Ramadan ini, hal yang baru baru terjadi mungkin tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, mungkin kita tidak tarawih di masjid lagi, tidak buka puasa bersama lagi di masjid, kemudian juga tidak itikaf lagi yang seperti bagaimana kita lakukan. Nah, mungkin ada Ustaz, bagaimana ini kita bisa menghidupkan Ramadan itu meskipun dengan dalam keadaan pandemi ini? Iya. Jadi yang pertama, kalau kita ya pasti menjadi keresahan kita semua. Sampai kapan? Iya, sampai kapan? Iya, dan kita tidak bisa memastikan sampai kapan. Oleh karena itu, makanya penting untuk kita berusaha memutuskan mata rantai penyebarannya, supaya kita bisa lebih cepat menghirup udara segar,
ya di luar sana bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Tapi yang pasti ya kalau kita melihat dari keterangan para ya ahli juga bahwa ya sebenarnya ini kalau mengharapkan habisnya virus corona ini, ya sebenarnya mungkin virus corona itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Ya akan tetap ada, cuma nanti ada ya waktu tertentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga ya kita bisa beradaptasi dengan virus ini. Ya, kalau sekarang mungkin masih sangat boleh dikatakan bahwa ya virus ini tingkat mematikannya itu masih sangat tinggi. Ya, tapi kita berharap bahwa Allah memberikan rahmat suatu saat kalaupun virus ini tidak habis, tetapi kita sudah bisa beradaptasi dengan virus ini. Artinya sistem imun kita, kekebalan tubuh kita sudah bisa menghadapi virus ini, sehingga walaupun virus ini bersarang di dalam tubuh kita, tapi itu sudah mungkin sudah tidak tingkat kematian, penyebab kematian itu sudah tidak terlalu tinggi. Ya, jadi itu harapan kita. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin? Ya, sebenarnya kita orang-orang beriman menghadapi Ramadan itu kan memang kalau kita lihat keadaan masyarakat kita menghadapi Ramadan ini, ada yang memang senang dengan ramai-ramainya bulan Ramadan itu, pergi tarawih bersama yang sebelumnya mungkin tidak pernah, apatah lagi memang kalau orang-orang yang tidak terbiasa melakukan qiyamul lail misalnya, sehingga ini menjadi motivasi baru bagi mereka. Ya, tapi sebenarnya bagi orang-orang beriman itu kedatangan bulan Ramadan, kita menunggu kedatangan bulan Ramadan, kegembiraan kita menyambut kedatangan bulan Ramadan itu kan bukan hanya sekedar ramai-ramainya. Ya, bahkan itu menjadi nomor kesekian. Tetapi yang kita harapkan itu kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan itu karena satu, keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan itu menjadi lahan pahala bagi kita semua, momen untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, karena memang dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala-pahala itu. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, sehingga bagi kita orang-orang beriman sebenarnya ada wabah atau tidak ada wabah, ya kita masih tetap saja bisa meraih keagungan bulan Ramadan itu. Ya, seperti misalnya kita lihat bahwa salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa dia adalah syahrul Quran. Ada pandemi atau tidak ada, kita masih tetap bisa membaca Al-Quran, memperbanyak, bahkan mungkin bisa lebih banyak waktu untuk melakukan itu ketika kita tinggal di rumah. Ya, dibanding misalnya sebelum-sebelumnya kita tetap beraktivitas di luar, sekarang kita berdiam di rumah bisa lebih banyak lagi membaca Al-Quran itu. Ya, lalu kemudian puasa tetap bisa kita lakukan. Ya, yang sebelumnya kita terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah yang lainnya, di bulan Ramadan ini kita sudah terlatih. Ya, lalu kemudian misalnya qiyamul lail, bersedekah, berzakat, dan ibadah-ibadah yang lain tetap kita bisa lakukan. Oleh karena itu, yang terpenting kita menghadapi bulan Ramadan ini adalah pertama niat. Ya, niat kita untuk menghadapi bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita senang dengan ramai-ramainya. Walaupun kalau kita termotivasi dengan ramai-ramainya itu adalah sesuatu hal yang tidak salah, tidak ada masalah. Tetapi kalau ini menjadikan karena kebetulan Ramadan ini misalnya tidak ramai-ramai lagi, kita pergi sholat tarawih, lalu kemudian kita pun juga tidak sholat tarawih di rumah, ini memang yang jadi masalah. Ya, tetapi sebagai orang beriman bahwa bukan itu yang paling utama. Ya, ramai-ramainya, kemudian buka bersamanya, kita masih bisa sholat tarawih bersama keluarga di rumah, kita masih bisa baca Quran bersama keluarga di rumah, kita masih bisa buka bersama keluarga di rumah. Jadi masih banyak saya kira tanpa mengurangi keutamaan dan pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan itu. Ya, saya kira itu. Jadi bayang tadi kalau ada Idul Fitri sholat masing-masing di rumah gitu. Iya. Terkait itu Ustaz kan ada khutbah biasa tadi di Idul Fitri. Kalau misalnya dilaksanakan di rumah itu tidak perlu ada khutbah, bagaimana?
Ya, jadi sholat Idul Fitri ini, ya kalau hukum sholat Idul Fitri kan kita lihat para ulama kita juga berbeda. Ya, dia mengatakan sunnah muakkadah, dia mengatakan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Setiap orang ya pergi, mereka berdalilkan dengan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita, ya wanita-wanita yang haid saja agar supaya mereka keluar. Ya, walaupun mereka tidak sholat, tapi supaya mereka bisa ya keluar. Para ulama kita mengatakan sholat 5 waktu saja para wanita itu lebih afdal sholatnya di rumah daripada di masjid, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sholat Id, ya ternyata Rasulullah mengajak semua wanita, hatta wanita-wanita yang haid itu diajak supaya bisa keluar mendengarkan khutbah. Maka ini salah satu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan fardu ain lebih wajib daripada kelihatannya lebih penting, Nabi lebih mementingkan itu, ya. Tapi ala kulli hal, ya memang ini juga sudah dibahas sebelumnya, sudah banyak pembahasan dalam buku-buku fikih para ulama kita. Bolehkah sholat Idul Fitri di rumah? Ya, dan di situ juga ada khilaf bagaimana misalnya kalau orang terhalang karena sakit atau terlambat, ada yang menghalangi sehingga dia tidak sempat mengikuti. Apakah dia boleh sholat sendirian di rumahnya? Ya, boleh sendirian di rumahnya. Maka ya tentu pembahasannya sangat panjang, tetapi ya kalau kita melihat pendapat para ulama kita, jumhur ulama mengatakan bisa saja dilaksanakan ya di rumah. Ya, apalagi nanti misalnya dalam kasus seperti ini berjamaah pun bersama dengan keluarga masih bisa. Ya, walaupun sholat Idul Fitri itu karena ini sebenarnya adalah syiar Islam, ya, dan diharapkan kalau dalam suatu daerah itu bisa satu tempat itu lebih bagus, ya, lebih bagus karena rame-rame ini adalah ya syiar Islam. Ya, bahkan kalau sekiranya ya misalnya dalam satu tempat itu ada beberapa masjid yang biasa orang pakai, ya sholat Jumat atau sholat jamaah, dan bisa bergabung pada suatu tempat untuk sholat Idul Fitri, maka itu lebih bagus. Ya, tapi kalau kita mengatakan qadarullah karena ada yang menghalangi kita dan terpaksa kita tidak bisa, apalagi kalau pemerintah menganjurkan dan melarang kita untuk berkumpul-kumpul di saat Idul Fitri, ya, untuk melakukan sholat di suatu tempat, maka ya, insya Allah ya, kita melihat pembahasan para ulama kita boleh. Ya, boleh saja seseorang ya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumahnya. Kalau dia berjamaah ya tanpa khutbah juga ya bisa, tapi ada juga para ulama kita mengatakan kalau ya ada mau ya baca khutbah dan anggota keluarga bisa mendengar juga bisa. Ya. Jadi tidak harus setiap entah mau ada khutbah atau tidak, tapi tetap bisa dilaksanakan. Iya, bisa dilaksanakan di rumah insya Allah. Ya, Ustaz, kayaknya sudah berapa menit ini, Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah sudah banyak ya faedah yang bisa kita ambil dari beliau. Ya, mudah-mudahan apa yang dari podcast ini bisa banyak faedah yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari kejadian yang hari ini kita alami ya, Ustaz ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, Ustaz. Ya, semoga amin. Panjang umur, semoga umurnya berkah juga, Ustaz. Insya Allah, amin. Ya, mungkin sekian dulu dari podcast kami ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.